Selamat sore Bu Eliana. Selamat sore Bapak. Maaf Bapak, Eliana. Begini Pak, Bapak ada waktu tidak? Saya ingin berbicara sebentar dengan jenengan. Nah, Pak Lili bisa? Iya. Kira-kira ada apa ya? Begini Pak, saya ada sedikit masalah dengan murid saya. Saya sudah semaksimal mungkin, tetapi saya menemukan jalan buntu Pak. Saya bingung bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan murid saya ini Pak. Kalau boleh tahu, permasalahannya apa ya Bu? Begini Pak, di kelas saya akhir-akhir ini tuh ada siswa yang jarang masuk Pak. Gitu. Jadi saya di awal-awal pelajaran itu dia masuknya juga baik, bagus, rajin, tetapi di akhir-akhir ini kok jarang sekali masuk. Jadi apa yang sudah Ibu Eliana lakukan pada siswa tersebut? Saya sudah berusaha berbicara Pak dengan siswa saya tersebut, dan kemarin saya kan mendapatkan materi restitusi, segitiga restitusi ya Pak ya. Saya sudah melaksanakannya terhadap anak tersebut. Namun setelah selesai saya melaksanakan segitiga restitusi tersebut, anak tersebut kembali rajin Pak. Tapi itu tidak bertahan lama. Nah, selang sebentar dia juga mulai lagi tidak mau masuk sekolah lagi, begitu Bapak. Restitusi. Oke, boleh tahu yang mendasari siswa tersebut jarang masuk apa? Sebenarnya siswa tersebut itu sudah saya tanya, namun siswa tersebut itu belum mau mengatakan langsung Pak terhadap saya apa alasan yang kuat yang mengapa siswa tersebut tidak mau masuk sekolah. Saya hanya mendapat info bahwa anak tersebut hanya di rumah saja, dia sudah nyaman di rumah, mungkin main HP atau apa, saya kurang tahu. Gitu. Saya hanya mendapat info dari teman-teman yang biasa main dengan dia, seperti itu. Selain segitiga restitusi, hal apa saja yang telah Ibu Eliana lakukan? Saya sudah mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi juga Pak. Bagus. Ya, tapi juga itu baru beberapa kali saya melaksanakannya Pak. Oke, lalu bagaimana perubahannya terhadap siswa? Di saat saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Pak, pada saat itu saya melakukan dengan materi di pelajaran matematika, materi luas bangun. Dia sangat antusias Pak, dia senang sekali dengan bangun-bangun datar yang saya sajikan. Dia mau mengukur, dia mau menghitung berapa panjangnya, berapa tingginya, gitu, berapa lebarnya. Dia senang sekali. Saat itu pelajaran matematika. Oke, berarti Ibu Eliana sudah bisa membaca gaya belajar anak tersebut. Dan mungkin yang salah satu gaya belajar yang ada pada pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kira-kira gaya belajar apa itu yang anak tersebut dominan berdiferensiasi? Sepertinya dia lebih suka lebih ke gaya belajar kinestetik ya Pak ya. Artinya kalau saya lihat dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan itu. Iya, betul sekali Bu.
Jadi anak tersebut lebih dominan pada kinestetisnya. J. Sudah berapa kali Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Saya belum begitu sering ya Pak, baru mencoba 2-3 kali karena saya mendapatkan materi itu kan juga baru dari pengalaman saya kemarin gitu Bapak. Baik, berarti Ibu masih bisa melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi yang selanjutnya ya Bu ya. Mungkin kita dengan terbiasa, mungkin kita akan menjadi lebih. Oke, terus apakah Ibu pernah melaksanakan teknik stop? Kalau teknik stop belum Pak, saya belum pernah mencoba. Coba lain kali mungkin Bu Eliana mempraktekkan atau melaksanakan teknik stop pada siswa. Nah, mungkin nanti Bu Eliana akan mengetahui hasilnya bagaimana. Itu ya Bu ya. Ya, bisa Pak. Nanti lain kali akan saya coba teknik stop itu ya Pak ya, teknik baru yang saya dapatkan kemarin. Siap. Oke, kira-kira situasi ideal apa yang Ibu Eliana inginkan pada siswa tersebut? Saya ingin murid saya itu rajin kembali Pak untuk masuk sekolah seperti teman-teman yang lainnya. Gitu. Baik Bu, sejauh mana pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut? Kira-kira hal apakah yang harus Ibu lakukan untuk kebaikan siswa tersebut? Mungkin saya harus melibatkan orang tua gitu Pak dan guru-guru lain dalam segitiga restitusi ini. Juga pada pembelajaran berdiferensiasi pada siswa saya tersebut Pak. Mungkin lebih sering untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Ide yang sangat bagus Bu, saya setuju ya. Lalu menurut Ibu apakah hal itu sudah cukup? Mungkin sementara itu hal itu yang paling tepat karena mudah untuk dilaksanakan. Begitu Bapak. Kapan Bu Eliana akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan stop pada pembelajaran teknik stop pada pembelajaran selanjutnya? Secepatnya ya Pak, agar siswa saya tersebut agar dia sudah sadar bahwa pentingnya sekolah untuk masa depan anak tersebut dan siswa-siswa yang lain. Gitu. Baik, mari kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi, melibatkan orang tua, kemudian guru lain atau teman sejawat, kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Oke Pak, termasuk stop juga oke Pak nggih. Ya, termasuk pelaksanaan stop ya, pelaksanaan teknik stop pada pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya atau teknik stop. Okay. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah membantu saya dalam membantu saya untuk mengatasi masalah saya dengan murid saya ini. Okay. Ya Bu, sama-sama. Mudah-mudahan Bu Eliana dalam membimbing anak-anak kelas 5 khususnya siswa yang bermasalah tadi sudah menemukan solusi permasalahan yang Ibu hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Itu ya Pak Eliana. Iya Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini berhasil. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih banyak Bu.
Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam Bu Eliana. Gimana kabarnya Pak Lili? Kenapa Pak? Kok kurang baik? Kalau saya perhatikan memang Pak Lili akhir-akhir ini terlihat murung dan tidak seceria, tidak segembira biasanya. Gitu. Ada apa Pak? Itu dia Bu Eliana. Apakah Bu Eliana ada waktu sekarang? Kebetulan ini tadi saya habis pelajaran PJOK Pak, saya masih ada waktu luang. Ya masih ada waktu lumayan lah. Gimana? Oke, kalau Bu Eliana ada waktu, sebenarnya saya mau curhat Bu. Kebetulan anak-anak juga waktunya pendidikan agama Islam atau jam agama gitu. Jadi ini mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, tidak apa-apa, silahkan. Monggo kalau mau bercerita, insya Allah saya bisa membantu, akan saya bantu. Gitu. Begini Bu, saya itu harus mulai dari mana ya Bu? Coba Pak Lili ceritakan apa yang sedang Pak Lili rasakan sekarang itu. Saya bingung. Begini, minggu depan anak-anak kan sudah waktunya pas atau penilaian akhir semester. Tapi ada salah satu siswa yang jarang masuk sekolah. Saya juga nggak tahu, tidak ada keterangan dari teman-temannya, kemudian orang tuanya, dan sahabat-sahabat terdekatnya pun tidak tahu. Kenapa ya? Kira-kira. Lalu bagaimana Pak? Ceritakan lebih lanjut Pak. Ini Bu, saya khawatir jika anak tersebut nanti ketinggalan pelajaran. Di situasi sekarang ini, terutama di kurikulum merdeka, pelajaran-pelajaran sekarang kan penuh dengan apa istilahnya? Materinya kan ya cukup banyak gitu. Ya, saya takutnya harus mandiri juga itu ya Pak ya. Iya, apabila anak tersebut jarang masuk, nanti tentu dia akan ketinggalan pelajaran dan juga mengganggu dengan prestasi anak tersebut. Okay. Jadi menurut Pak Lili, pembicaraan kali ini dengan saya itu bertujuan untuk apa ya? Begini Bu, sebetulnya saya ingin curhat dengan Ibu, itu mempunyai tujuan agar saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Eliana. Iya Pak Lili, mudah-mudahan pertemuan ini dapat mendapatkan atau menemukan solusi terbaik untuk permasalahan Pak Lili yang hadapi sekarang ini terkait muridnya yang tadi yang jarang masuk sekolah tadi ya. Amin Bu Eliana. Terus terang begini Bu Eliana, saya itu kepikiran terus sama satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini. Jadi pada saat saya mau ngajar itu selalu keingat gitu, apalagi di kantor. Saya itu tidak enak Bu Eliana, tapi yang tidak ya. Ada yang saya tuh merasa gimana gitu ya. Ada beban gitu ya Pak ya? Iya, ada beban. Oke.
Jaringan ini. Halo. Sebentar. Lanjut Bu Eliana. Suara Bu Eliana tidak terdengar nih. Halo. Ayo Bu. Ini masih. Ini jaringan saya Pak ya? Monggo Bu Lena masuk lagi. Alhamdulillah. Oke Bu Lena sudah terdengar suaranya. Mau diulang Pak? Enggak lah, kita lanjutkan aja. Untuk Ini saya masih merekam. Oke, kita lanjutkan ya. Dan saya ulangi ya Pak G. Tadi ya Pak ya, kira-kira itu hambatan Pak Lili untuk membuat siswa tersebut bisa mahasiswa lagi itu apa ya Pak ya? Jadi begini Bu Eliana, siswa saya ini ya pada saat di rumah itu disuruh menjaga adiknya, ya, menjaga adiknya untuk bermain ya, yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah, itu Bu Eliana. Jadi di rumah dia itu mendapat tugas tambahan untuk menjaga adiknya di rumah gitu ya. Yeah. Kira-kira itu kalau menurut Pak Lili, pendapat Pak Lili itu bagaimana ya? Sebelumnya Bu Eliana, saya pernah melakukan home visit ke rumah ibunya atau ke rumah orang tuanya Bu. Tapi pada waktu itu saya melihat memang kondisinya dia sangat ya memprihatinkan di rumah seperti itu. Yaitu memang merawat adiknya gitu Bu. Iya. Kira-kira sih kalau seperti itu, bagaimana cara Pak Lili untuk mengatasi masalah tersebut itu bagaimana? Kalau Pak Lili cara untuk mengatasi masalah tersebut, saya kira saya ini harus menemui orang tuanya ya Bu. Kemudian saya akan mencoba bicara dengan baik kepada kedua orang tuanya. Nah, kalaupun begini bagaimana? Kalau bisa murid saya itu biar tetap masuk setiap hari, meski harus membawa adik yang balita itu ke sekolahan, ke kelas, gitu. Masalah ya Bu bagi saya. Kira-kira bisa nggak Pak belajar dengan membawa adiknya? Itu kira-kira nanti mengganggu konsentrasi teman-temannya apa tidak Pak? Nah, ini Bu yang ingin saya coba Bu. Maksudnya siapa tahu nanti justru teman-temannya bisa membantu menjaga adiknya yang balita tersebut, walaupun tidak sepenuhnya fokus, setidaknya anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dan sambil menunggu respon kedua orang tuanya itu juga Bu Eliana. Oke. Itu bagus. Coba dulu enggak Pak? Itu udah bagus. Kira-kira selanjutnya ini bagaimana ini tindak lanjutnya Pak Lili lakukan setelah membicarakan itu tadi dengan orang tuanya. Nah, baik Bu Eliana, saya ingin segera menemui orang tuanya Bu Eliana untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada anak tersebut secara daring mungkin bisa mungkin kan tidak bisa masuk, nah mungkin saya akan memberi materi secara daring sehingga anak tersebut bisa belajar di rumah dan tidak ketinggalan pelajaran.
Mungkin kalau dengan seperti itu bisa. Nah, kira-kira yang Pak Lili libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Pak Lili seperti itu siapa aja? Yang akan saya libatkan adalah teman sejawatnya atau teman-teman sekelasnya yang rumahnya berdekatan, yang rumahnya berdekatan dengan siswa saya tersebut. Nah, selain itu juga tentu kedua orang tuanya, ya, kedua orang tuanya. Saya akan bekerja sama dengan kedua orang tuanya. Itu pilihannya. Oke, bagus sekali, sip, luar biasa Pak. Mungkin memang harus seperti itu ya Pak ya. Sepertinya ini Pak Lili sudah mulai menemukan solusi supaya si anak tersebut bagaimana caranya tidak ketinggalan pelajaran, itu ya Pak ya. Ya Bu Eliana, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang Bu Eliana, saya mengetahui jawaban atau apa yang harus saya lakukan agar bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi tersebut. Sama-sama Pak, semangat, pasti bisa ya Pak ya. Alhamdulillah, sekarang sudah agak lega Bu Eliana. Terima kasih Bu Eliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Lili.